bersyukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan kita Tuhan yang mengalahkan maut dan yang bangkit dan yang naik ke surga. Tidak ada Tuhan di bumi ini, agama apapun Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus. Dia lahir, menyatakan menjadi manusia yang sempurna, dan dia pasti mengalami kematian seperti yang kita rayakan pada hari ini. Tapi dia bangkit dari kematian, baru 40 hari dia naik ke surga, karena tempatnya bukan di bumi ini. Kita akan berbicara mengenai sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, kematian itu Bapak Ibu Saudara itu membuktikan bahwa sudah selesai pekerjaan kita. Yesus 33 tahun di bumi ini. Saudara mungkin ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi Yesus sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia seperti saudara dan saya, dia hidup di dunia ini selama 33 tahun. Dan dia harus mengalami kematian. Saudara pun dan saya pasti mengalami kematian. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Sepintar apapun Bapak Ibu Saudara manusia, bagaimanapun dokter bisa pintar-pintarnya, tidak bisa dia hidup kekal. Pasti mengalami kematian. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia yang sempurna, seperti saudara dan seperti saya. Dia harus mengalami selama 30 tahun di dunia ini supaya dia mengerti bagaimana keadaan manusia, kehidupan manusia, bagaimana yang dialami oleh manusia. Dialami 33 tahun. Tapi Jumat Agung dia harus disalibkan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang secara lahirnya itu adalah penghinaan. Kalau di perjanjian lama, orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang pemberontak, orang yang durhaka, dia layak dimatikan di kayu salib. Tapi itu adalah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Itu dilakukan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Maka dia katakan sebelum dia mati, sudah selesai semua. Apa yang dia alami di bumi, di dunia selama 33 tahun, penderitaan, hinaan, cobaan, itu dia alami Yesus. Tidak seberapa besar seperti saudara yang dia alami Yesus. Nanti akan terlihat bagaimana perjalanan Yesus ke Golgota sampai dia mengatakan sudah selesai. Ya kan? Kalau orang meninggal itu selesai kan? Coba di sini siapa Bapak udah kemarin yang meninggal tempat orang tua saya lihat bahkan dia banyak begitu. Selesai sejarahnya, nggak ada sejarah lagi. Mau dia baik, mau dia jahat, pada waktu dia mati selesai semuanya. Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 19 ayat 29 sampai ayat 30. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri membaca. Kalau bisa saudara baca dari depan dan depan, kalau tidak bisa dari HP-nya. Ya, 1, 2, 3. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga garam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisuk, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya
dan menyerahkan nyawa. Silakan duduk. Berbahagia orang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kata sudah selesai itu menunjukkan akhir dari pekerjaan Yesus di dunia. Ya kan? Dia lakukan semuanya itu. Tetapi pada Bapak Ibu Saudara, pada waktu ayat 29 di situ ada suatu bekas penuhan rasa. Sudah disalibkan Yesus, masih dikasih asap, anggur asap, dicucukkan. Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita luka di tubuh kita itu dikasih asap, pedih kan? Pedih kan? Begitu yang dalam Yesus, sudah berdarah, sudah dikasih duri, sudah semua dipukuli, tapi dikasih lagi asap, anggur asap, sakit. Dan dikatakan ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asap itu, berkatalah ia, sudah selesai penderitaan. Kematian menyelesaikan penderitaan. Kematian menyelesaikan sejarah kita hidup. Mau hebat, mau pintar. Saya sering lihat di TikTok itu, mobil tidak dibawa ke kuburan, rumah tidak bawa ke kuburan, baju tidak bawa ke kuburan, yang dibawa hanya peti mayat. Selesai semua sejarah. Iya, yang dulu dikatakan hebat Soeharto, luar biasa kekayaannya, pada waktu meninggal Soeharto selesai semuanya, nggak ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang disombongkan, dia diangkuhkan di dunia ini. Semuanya kita tinggalkan. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan sudah selesai. Dia mengalami penderitaan selama 33 tahun. Dia dicobai iblis di padang gurun. Dia dihina. Bapak Ibu Saudara, bahkan Yudas menjual dia 30 keping emas. Bahkan dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia lahir di kandang domba. Bapak Ibu Saudara, dia tidak makan. Pada waktu berumur 33 tahun, Yesus ditangkap, dipukuli, dicaci, dimaki. Akhir hidupnya dikasih anggur asap. Selesai semuanya. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan sesudah Yesus minum, dia berkata sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia mati. Ingat nanti jam 3 sore biasanya itu gelap, dan dikatakan Eli, Eli sabatani, mengapa engkau meninggalkan? Ya kan? Bapak Ibu Saudara, Yesus mengalami penderitaan luar biasa sehingga dia mencerit kepada Bapa di surga, dan dia mengatakan, Eli, Eli sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan Bapak Ibu Saudara, padahal Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia Raja. Tapi dia buat contoh bagi saudara dan bagi saya betapa sedihnya, sakitnya penderitaan di dunia ini, harus mengalami kematian di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, tapi tiada Tuhan selain Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tiada nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia dari segala dosa selain Yesus Kristus. Apapun agamanya, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya teruskan. Bapak Ibu Saudara,
Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa penyaliban Tuhan Yesus adalah